Kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum mulai, kami mau memperkenalkan diri dulu. Kelompok 4 Rizky Riha Adatul Aisyah Hasdar Nur Safa Zakiyah Tria Saskia Asifa Najwa Kamila Nur Hikmah. 1. Kesultanan Goa Talo. Letak Kesultanan Goa Talo, juga dikenal sebagai Kerajaan Makassar, terletak di wilayah Sulawesi Selatan, dengan pusat pemerintahannya berada di Sombaopu, Makassar, dan wilayah kekuasaannya mencakup area di sekitar kota Makassar dan Kabupaten Goa saat ini. Pendiri, Raja Daeng Matanre Karaeng Tumapak Risi Kallona, yang menyatukan dua kerajaan, Goa dan Talo, menjadi satu kerajaan besar yang berpusat di Goa, Sulawesi Selatan, pada masa awal abad ke-16. Ia merupakan pendiri dari dua kerajaan yang terpisah sebelumnya, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Perkembangan berawal dari penggabungan Kerajaan Goa dan Talo pada tahun 1565, yang kemudian mencapai masa kejayaannya di bawah Sultan Hasanuddin sebagai pusat maritim dan perdagangan di Indonesia Timur. Kemajuan Kesultanan Goa Talo yang signifikan terjadi pada masa keemasan di bawah Sultan Hasanuddin, menjadikannya pusat perdagangan maritim internasional dan pusat pendidikan kebudayaan Islam di Indonesia Timur. Kerajaan ini juga membangun kekuatan militer yang disegani, namun kejayaannya terhenti akibat monopoli VOC dan politik adu domba yang mengarah pada Perjanjian Bongaya, mengakhiri kekuasaan Sultan Hasanuddin. Kekalahan dalam Perang Makassar melawan VOC Belanda dan sekutunya, Kerajaan Bon yang dipimpin oleh Aru Palaka, yang berujung pada penandatanganan Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Perjanjian ini merugikan Goa dengan membatasi kekuasaan politiknya dan memberikan hak monopoli perdagangan kepada VOC, sehingga mengawali keruntuhan kerajaan. Masa kejayaan Kesultanan Goa Talo terjadi pada abad ke-17 di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, yang membuatnya menjadi pusat perdagangan maritim terkuat di Indonesia bagian timur dan mengembangkan pendidikan serta kebudayaan Islam. Kehidupan keagamaan Kesultanan Goa Talo berpusat pada Islam, yang diadopsi pada awal abad ke-17 dan menjadi poros utama kehidupan masyarakat, hukum, dan adat istiadat, didukung oleh peran penting para ulama seperti Datuk Ri Bandang dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Kesultanan ini aktif menyebarkan Islam melalui perdagangan dan dakwah damai ke seluruh wilayah Indonesia Timur. Kemunduran Kerajaan Goa Talo disebabkan oleh kekalahan melawan VOC Belanda dan sekutunya dalam Perang Makassar, yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Perjanjian ini merugikan kerajaan, menghilangkan kemerdekaan politik para raja Goa berikutnya, dan mengakhiri masa kejayaan serta dominasi perdagangan kerajaan tersebut. 2. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate terletak di Pulau Ternate, bagian dari wilayah Maluku Utara, Indonesia. Lokasinya yang strategis di Kepulauan Maluku menjadikannya pusat penting perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala, yang menarik bangsa Eropa pada masa kolonial. Pendiri Kerajaan Ternate adalah Bab Mashur Malamu, yang juga dikenal sebagai Momol Chiko. Pada tahun 1257 ia terpilih sebagai kolano pertama setelah 4 kampung di Pulau Gapi, sekarang Ternate, membentuk sebuah kerajaan. Awalnya, kerajaan ini belum beragama Islam, tetapi kemudian menjadi kerajaan Islam dan di masa Sultan Zainal Abidin, gelar kolano diganti menjadi sultan. Perkembangan Kerajaan Ternate berawal dari pendiriannya sebagai Kerajaan Gapi pada 1257 kemudian berkembang pesat sebagai kerajaan Islam yang berpusat pada perdagangan rempah-rempah di Maluku, mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 di bawah Sultan Babuloh dengan memperluas wilayah kekuasaan dan mengusir Portugis. Setelah wafatnya Sultan Babuloh, Ternate mengalami kemunduran karena serangan Spanyol dan persaingan dagang dengan munculnya VOC, hingga akhirnya menjadi kerajaan dependen Belanda pada akhir abad ke-17.
Kerajaan Ternate ditandai oleh perluasan wilayah kekuasaan yang luas hingga ke Filipina Selatan, menjadi pusat perdagangan rempah-rempah utama di dunia, dan penyebaran agama Islam di Indonesia Timur, terutama pada masa pemerintahan Sultan Babuloh tahun 1570 sampai tahun 1583. Selain itu, Ternate juga menjadi kekuatan maritim yang dominan dan pusat peradaban Islam di Nusantara. Keruntuhan, kerajaan Ternate runtuh karena kombinasi beberapa faktor, terutama lemahnya kepemimpinan setelah Sultan Babuloh wafat pada tahun 1583, adanya campur tangan dan monopoli dagang oleh bangsa Eropa, Portugis, lalu Belanda melalui VOC, serta persaingan dan adu domba dengan kerajaan Tidore yang dimanfaatkan oleh penjajah. Kehidupan keagamaan, kerajaan Ternate berpusat pada agama Islam yang diadopsi oleh keluarga kerajaan pada pertengahan abad ke-15, menjadikannya salah satu pusat penyebaran Islam di Nusantara. Masa kejayaan kerajaan Ternate adalah pada abad ke-16, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Babuloh tahun 1570 sampai tahun 1583. Pada masa ini, Ternate menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dunia, terutama cengkeh, serta menjadi kekuatan maritim yang dominan di Nusantara. Kemunduran kerajaan Ternate disebabkan oleh wafatnya Sultan Babuloh yang mengawali melemahnya pemerintahan, serangan dari bangsa Portugis dan Spanyol yang berusaha memonopoli rempah-rempah, taktik adu domba dan monopoli dagang oleh VOC, serta munculnya gerakan perlawanan dari bangsawan dan rakyat yang akhirnya berhasil dipatahkan, sehingga Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali VOC pada akhir abad ke-17. 3. Kerajaan Tidore. 1. Letak. Berada di Maluku Utara, tepatnya di Pulau Tidore. Wilayah kekuasaan meliputi sebagian besar Maluku bagian barat, bahkan pernah mencapai Papua bagian barat. 2. Pendiri. Menurut tradisi lokal, kerajaan ini didirikan oleh Sultan Jamaluddin sekitar abad ke-13. Raja yang memerintah disebut Kolano sebelum berganti gelar menjadi Sultan setelah Islam masuk. 3. Perkembangan. Awalnya kerajaan berbasis pada perdagangan rempah-rempah cengkih, pala, fuli. Hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan Maluku lain seperti Ternate, Bacan, dan Jailolo. Tidore dikenal sebagai pesaing utama kerajaan Ternate. 4. Masa kejayaan dan kemajuan. Mencapai puncak kejayaan pada abad ke-16 sampai ke-17 di bawah pemerintahan Sultan Nuku tahun 1780 sampai tahun 1805. Sultan Nuku dikenal sebagai pahlawan nasional karena berhasil melawan dominasi Belanda dengan bantuan Inggris. Kekuasaan Tidore meluas hingga ke wilayah Kepulauan Raja Ampat dan Papua. Bidang perdagangan berkembang pesat karena rempah-rempah menjadi komoditas internasional. Bidang politik berhasil membangun aliansi dengan bangsa asing, Spanyol dan kemudian Inggris. 5. Kehidupan keagamaan. Islam masuk sekitar abad ke-15 melalui para pedagang Arab, Gujarat, dan Malaka. Sultan Zainal Abidin adalah salah satu tokoh penting dalam Islamisasi. Kehidupan masyarakat Tidore kental dengan syariat Islam, hukum, pendidikan agama, dan tradisi keislaman. 6. Kemunduran. Persaingan dengan Ternate dan campur tangan bangsa Eropa Portugis, Spanyol, Belanda membuat kerajaan terpecah. Setelah Spanyol meninggalkan Maluku, Tidore semakin lemah di bawah tekanan Belanda. Ekonomi merosot karena Belanda memonopoli perdagangan rempah. 7. Keruntuhan. Kekuasaan kerajaan mulai berkurang sejak abad ke-18. Setelah wafatnya Sultan Nuku, pengaruh Tidore melemah drastis. Akhirnya, kerajaan resmi dimasukkan ke dalam Hindia Belanda pada abad ke-19 dan kehilangan kedaulatannya. Persamaan Gorontalo, Ternate, dan Tidore. Semuanya merupakan kerajaan Islam besar yang berkembang pesat pada masa penyebaran agama Islam, berperan penting dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah masing-masing, menjadi pusat perdagangan dan memicu persaingan dengan bangsa Eropa, serta mengalami perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang signifikan. Kesimpulan,
Ketiganya merupakan kerajaan Islam yang berkembang sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, memiliki peran strategis dalam jalur perdagangan maritim, menghadapi persaingan dengan bangsa Eropa untuk mengendalikan monopoli perdagangan, dan turut menyebarkan agama Islam di wilayah masing-masing.